Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini rebananya Simtudulor dari mana? Panggungan. Trisi. Masih Indonesia. Oh ya 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 ya. Luar biasa loh. Ketimbang anak-anak zaman sekarang isinya sibuk main tiktokan, main judi slot, kan mending Nabi rebana. Alhamdulillah nih karena semangat saya sawer dulu grup rebananya. Mangga-mangga Mas diterima sawerannya nih. Biar anak-anak kita, santri-santri kita juga semangat dan istiqomah ngajinya. Soalnya punten-punten Pak, hari ini berkah sholawat anak-anak kita seneng baca sholawat. Tapi terpenting DKM-nya juga ngasih aturan. Itu tadi sholawat liriknya, lirik zaman dulu pas musola masjidnya masih panggok, masih panggung. Masih bawa obor. Sarah sini obor. Bawa cempor. Tahun 80 kan puji-pujian habis adzan nunggu jamaah masih nada yang tadi. La ilaha illallah. Kayak gitu nadanya. Lah sekarang habis asar. Kadang-kadang bocah tepeking gini puji-pujian. Iku 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 iku. Saya kira cuman di Jawa Tengah sampai Jawa Barat begitu. Saya kemarin pas Idul Adha saya di rumah pas ambil wudhu kaget Pak, masjid saya juga puji-pujiannya begitu. Iku 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 iku. Boleh sholawatan, liriknya ya yang dijaga liriknya. Soalnya hari ini maaf punten Pak, di media sosial namanya perang antar khilafiyah itu luar biasa. Apalagi kita ngemban ada NU di pundak kita. Jadi monggo kalau mafia-mafia sholawat tuh yang sering sholawatan ada gerakan dan lain sebagainya, silakan mengungkapkan rasa cinta dengan berbagai macam cara. Tapi ingat ada NU di pundak kita. Apalagi yang ngiwil-ngiwilaken bendera itu. Kadang ada gambarnya guru kita, para habaib juga. Jadi ngapunten kalau kiranya guru kita memang kepingin dimuliakan oleh kita para santrinya, pakai adab. Jangan sampai niatnya mulia akan guru malah jadi suul adab. Contoh kecil Pak, di gambar-gambar bendera yang sering dikibarkan di sholawatan akbar itu kan gambarnya Mbah Maimun Zubair, gambarnya Syekhona Hashim Asy'ari, gambarnya para habaib. Bahkan saya pernah punya pengalaman dari suami saya diceritakan di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, ada santri saking cintanya sama sang guru, gambar fotonya guru disablon, dicetak jadi kaos. Ketahuan sama pengurus pondok, langsung detik itu pula dipanggil ke kantor, langsung disidang. Kenapa kok sampai disidang? Karena namanya orang nyuci baju kan ya disikat, ditaruh di lantai kamar mandi. Malah zaman dulu orang nyuci masih diinjek-injek pakai kaki dulu. Kita niatnya mau muliakan guru tapi akhirnya jadi suul adab. Maka ada lagi nih model zaman sekarang. Gambar-gambar truk, tahu truk enggak Bu? Sini nyebutnya apa? Sami. Di mobil truk itu bagus banget nih para supir-supir truk ngalap barokah tabarukan dari para guru-guru kita menggambar wajahnya guru-guru di truk. Ya bagus sih, cuma terkadang saya nggak habis pikirnya itu kalau mobil truk buat ngebawa ayam. Kadang-kadang gambarnya guru kita kan ditutupnya truk paling belakang. Nanti kalau ayamnya turun tutupnya itu malah buat jembatan. Diinjek-injek lagi judulnya. Jadi mungkin bisa jadi satu perhatian bahwa kita niatnya kalau ngalap barokah, gambarnya guru kita pasang saja di rumah. Kayak contoh nih gambarnya Syekhona Hashim Asy'ari dipajangnya di tembok dinding rumah. Contoh di ruang tamu, insya Allah nanti malaikatnya seneng santri Mbah Hashim Asy'ari iki
Tapi kalau buat gambar mobil truk ayam, malaikatnya pun bingung. Ini nyatetnya bagaimana? Pakainya suul adab. Maka alhamdulillah santri kita hari ini di Jawa Barat pun dari santri-santri banyak juga yang namanya mafia sholawat. Tapi saya harap mari kita belajar sesarengan supaya kita mulia ke guru, ya dapat berkah ilmu dari guru. Amin Allahumma. Kotak infaknya tetap keliling, sorbanya tetap jalan. Saya untuk mengefisienkan waktu, ngomongnya dari angel si nanjak maning. Supaya efisien waktu, sodakonya muter, ngajinya lanjut. Nggih Bu nggih. Saya mewakili panitia keluarga besar perencanaan rehab Masjid Jami Nurul Hikmah mengutarakan ngendikanipun Allah janji kepada orang yang suka bersodakoh, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersodakoh digambarkan oleh Allah nanem biji satu tumbuhnya 7. Setiap tangkai nanti cabangnya 100 kali 7 sama dengan 700. Masih ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala bagi orang-orang yang suka bersedekah. Amin Allahumma. Bu, biar gak ngantuk saya tanya, sedekah iku sae napa mboten? Sae, tapi antuke sedekah kok dari hasil duit korupsi. Maaf punten nih, ibarat wudhu tapi pakai air kencing. Kira-kira wudhunya sah napa mboten? Saya kemarin Ahad Kliwonan 1 bulan yang lalu saya ngaji sama Romo Ki Haji Hanif Hudori Tegalrejo Magelang. Saya ngikut derek-derek suami saya ikut selapanan. Pak Kiai Haji Hanif Hudori bilang begini, dulu Allahu yarham al-mahfulah Romo Kiai Hudori pernah bilang, nok anakku lanang, anak lanang sini nyebutnya apa ya? Nang, nok karo nang, nang nok apa nok nang, nang nok. Apik nemen, nang iku senang, anak lanang senang, anak wadon senok. Oh, udah sekop. Nah kini senok. Senok senang anakku kabeh ngesuk nek kita pan nyembelih hewan kurban, singgo tuku sapi, singgo tuku wedus, iku duit sekang duit pribadi baen. Saumpama ana wong sugih nitip kurban sapi nang kene, kurban kambing nang kene, sawetara iku kambing sapine dititipkanlah ke masjid-masjid lain yang kekurangan daging kurban atau dititipkan ke kampung lain yang belum kebagian. Anak-anak pada tanya, abah kan sae niate wong sugipan melu kurban nang kene, niate tabarukan ngalah barokah. Iya sae, tapi kan kita ra ngarti iku wong gaweane apa, kon nitip-nitip nasapi nang kene. Sumpamane aku takun ya ora pantes. Sampeyan gaweane apa? Tuku sapi duit sekang endi? Ora pantes aku takon. Lah umpamane aku ora takon, kitane juga ora ngarti iku nggone tuku wedhus sekang duit apa. Jajal gone kurban sapi wedhus nang kene, ternyata dari hasil menang judi togel. Gue tuku wedhus, gue tuku sapi, sapine dikurbana nang masjid, nang musola, bahkan nang pesantrennya kita. Pertanggungjawabannya saya tidak hanya di akhirat, tapi pertanggungjawaban saya justru kepada orang tuanya wali santri. Anaknya dititip nang kene kon dari bocah soleh-solehah, malah mangan rejeki sing ora jelas. Pertanggungjawabannya kita nih sebagai seorang guru tidak hanya di akhirat, sama wali santrinya. Itu Kiai NU Pak. Kalau mikir selembut itu dan sedetail itu, ternyata sampai rizki yang masuk ke dalam perut kita sangat mempengaruhi dengan sifat dan kepribadian.
Maka Kanjeng Nabi, ngajinya sampai jam 5 sore kan? Ya cuman tanya. Udah mulai penting lagi nih. Sampai jam 5 sore salat asar setengah 6. Kanjeng Nabi ketika akan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa kebiasaan makan barang syubhat, syubhat itu halal ora, haram ya ora, samar-samar, remang-remang, ora jelas. Di sini nyebutnya apa Kiai? Abu-abu. Abu-abu. Oh, syubhat di sini disebut abu-abu. Ya sarap apa abu-abu, remeng-remeng, ora jelas, ora jel. Kanjeng Nabi ngendika akan wong kebiasaan mangan barang syubhat, mangan barang abu-abu, mangan barang ora jelas, maka menjadikan hatinya gelap. Pertanyaannya, apa tuh mangan barang syubhat? Contoh yang agak rumit. Kuli bangunan atau tukang kuli. Di sini Pak, punten biar bapak-bapak nggak ngantuk. Yang ngantuk sih nikmat Pak, tapi kalau ngantukan kebangetan Pak. Gedang kluthuk, godonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Ya kok paham bener sampean? Saya mau tanya Pak, punten Pak. Kuli tukang di Ranca Mulia satu hari bayarannya berapa Pak? Berapa Pak? 110. 110 itu tukangnya apa helpernya? Helpernya pembantu tukang. Subhanallah larang nemen ya. Pembantu nih 110, tukangnya 150. Sesuk tukang Cilacap pindah mene kabeh Pak. Mahal bener ya, betul itu. Ini maaf punten ya. Saya tanya begini, secara fikih itu ternyata ada disebut halul misli. Saya ulang. Halul misli. Apa itu halul misli? Bekerja sesuai dengan pengadatan daerahnya. Berarti kan kalau halul misli adatnya di sini tukang sehari bayarannya 150, berangkat mulai kerja jam berapa Bang? Jam 7. Oke, jam 7 ya. Itu sing bayarannya 150 Pak. Di Cilacap, maaf. Satu hari itu tukang cuman 100, tukangnya doang. Tapi berangkatnya jam 8. Saya ulang bentar. Di Cilacap tukang bayarannya 100 dalam sehari. Tapi mulai kerjanya jam 8. Nah berarti kan halul mislinya adatnya Cilacap begitu. Nah tapi adatnya sini halul mislinya bahwa bayarannya 150.000 tapi mulai kerja jam 7, betul? Berarti anak medangan apa ora? Anak jam berapa medangan? Jam 10. Oh jam 12. Mangan sega. Sengaja wedang trok. Jam 10 wedang trok. Jam 12 sholat duhur istirahat. Tapi nggak ada mangan-mangan. Oh medang trok. Tapi enggak makan sega. Nggak masalah, ini sekali-kali kita ngaji agak detail dikit. Biar kita tahu perbedaan halul mislinya orang bekerja. Kalau di Cilacap Pak, maaf ya, bayarannya 100, jam 10 pagi itu udah medangan. Jam 12 ada yang makan nasi juga, makan nasi Pak. Iya, rames makan nasi. Terus nanti mulai kerja jam 1 siang. Terus istirahat sore jam 3. Nanti jam 4-nya selesai, tapi bayarannya 100.000. Soalnya ada makan nasinya Pak. Lah di sini berarti halul mislinya 150.000 sehari jadi tukang, mulai kerja jam 7, medangan jam 10, istirahat sholat duhur medangan jam 12, betul? Mulai kerja siang jam berapa lagi Pak? Jam 1, selesai pekerjaan jam 5.
Bada asar. Siap. Di sini berarti selesainya pekerjaan nggak matok di jam, tapi intinya setelah bada asar. Oke, berarti ini halul misri adatnya desa sini begitu. Tapi kalau saumpama nih, ada orang jadi tukang, bayarannya 150.000, nggak ada medangan sama sekali, maka yang punya pekerjaan bisa disebut dolim, Pak. Karena nggak sesuai halul misli, nggak sesuai pengadatan di daerah sini. Itu boleh dituntut tuh. Kecuali kalau pabrik punten, di pabrik itu malah kadang-kadang udah ada bonusnya, ada THR-nya. Tapi kalau masalah personal pribadi kan nggak ada THR, karena memang yang punya gawean persorangan. Kecuali kalau di pabrik halul mislinya bekerja mulai jam berapa, selesai jam berapa, dan ada THR, ada bonus, itu halul misli dan harus ada. Itu kalau modelnya pabrik. Ini kita belajar supaya halul misli pekerjaan itu jelas. Saumpama nih yang punya pekerjaan sampai jam 5 sore kan? Ya cuma tanya, ini udah penting banget. Bayarannya 150.000, medangannya ya jam 10, ya jam 12, ya jam 3 sore, selesai bada asar. Tukangnya nggak sesuai halul misli. Wong kudune mulai jam 7:30 nembe mangkat. Benggone mlaku lemes nemen karo udut klepos, karo nyekeli cetrok. Ini namanya nyolong waktu, Pak. Wis nyolong waktu, nyolong balung. Apa itu nyolong balung? Wong karo troli bisa ngangkat gendeng selawe. Wis nganggo troli gawa gendeng mung 5. Gawa adukan semen kuat 2 ember cilik, mung gawa seember be isine semen setengah. Kan yang akhirnya pekerjaannya harusnya selesai dalam 5 bulan, gara-gara nyolong waktu, nyolong balung, akhirnya jadi membengkak sampai 7 bulan baru selesai. Yang punya pekerjaan yang rugi, mau ditegor anu tetangga sendiri, nggak ditegor kita yang punya pekerjaan yang rugi. Akhirnya si tukang ini disebut punya rejeki agak syubhat. Kenapa syubhat? Halal ora haram ora, karena pekerjaannya jelas. Jadi kuli kan pekerjaan halal tuh, jadi tukang pekerjaan halal tuh, tapi membuat rugi sama yang punya pekerjaan, maka disebut rezekinya syubhat, remang-remang, halal ora, haram ora. Kenapa sebegitu pentingnya? Saya tanya lagi nih biar paham. Bu, anak kita ngaji di pesantren, saya napa mboten? Saya, tapi ngebiayain anaknya dari hasil mindai patroke tanggane. Gak bisa menjadikan anak soleh solehah, karena anak soleh solehah ya lahir dari orang yang soleh pula. Anaknya konang pesantren, bapane walaupun tukang macul, dina-dina matunang sawah, dari tukang derep, tapi kalau pekerjaannya jujur, walaupun sehari cuma 80.000, sehari cuma 150.000, mesti anaknya bocah manut-manut, pinter-pinter, diomongi orang bantah. Niku karena berawal dari pondasi rezeki yang bersih. Contoh malin nih, itu udah yang rumit itu, syubhat remang-remang. Jadi pekerja tapi nyolong waktu karo nyolong balung. Contoh simpel barang syubhat. Nemu pelem peleme kuwutarda. Nang tanah bengkoke pakutarda akewit pelem, sawe ditanduri pelem. Ternyata sampean dari sawah nemu peleme kuwutarda, jelas-jelas nang tanah kuwutarda. Jenengan ngambil itu pelem tanpa seizin pak kuwutarda, dibawa pulang terus dimakan, itu termasuk makan pelem syubhat. Halal ora, haram ya ora. Ibu-ibu pada protes, kan nemu mumpuni. Nah nemu itu justru kata kitab I'anatul Thalibin malah panjang gagange. Kenapa panjang berabe urusannya? Karena orang Indonesia aneh. Kadang kalau nemu apa baik ngecape, rezeki anak soleh.
Sejak kapan wong soleh mangan sembarangan? Maaf nih, kelihatannya sepele ya Bu ya. Tapi kalau nemu pelem belum minta ikhlasnya sama yang bersangkutan, itu disebut pelem remang-remang. Halal ora, haram ya ora. Coba umpamanya nih, istrinya Paku lagi ngidam. Ternyata kepingin mangga yang jatuh sendiri dari pohonnya. Lanjenengan ngambil pelem tanpa izin, belum minta ikhlasnya Paku, langsung dimakan. Coba kalau Paku nggak ikhlas, udah terlanjur masuk perut. Maka aturan di kitab I'anatul Thalibin, orang nemu, contoh nih, nemu dompet, nemu dom, kalau dompet kan masa expirednya panjang, bisa sampai tahunan. Maka carilah identitasnya terlebih dahulu. Ternyata di identitasnya orang anak KTP nih. Akhirnya aturannya nemu, disiarkanlah di pasar. Dulu zaman Kanjeng Nabi kalau nemu barang sesuatu dikabarkannya di pasar. Namanya lambe wong pasar. Nerima kabar langsung nyebar. Tapi kalau zaman sekarang ada medsos, maka siarkanlah di grup WhatsApp, grup Facebook. Sampai 1 tahun nggak ada yang ngaku itu. Entah dompetnya siapa. Maka yang nemu dompet itu boleh menggunakan isi dompet untuk kemaslahatan. Tapi dengan catatan ketika 1 tahun berlalu yang punya dompet mengklaim bahwa itu dompet miliknya, maka yang menggunakan kemaslahatan wajib untuk mengembalikan. Kenapa wajib mengembalikan? Karena kan durasi dompet isi uang itu bisa sampai tahunan. Itu kalau yang durasinya panjang. Beda lagi sama durasi expired yang pendek. Contoh, bakul tahu tempene tiba. Bakul tahu tempene jatuh. Jatuh sini nyebutnya apa? Pada baik. Tiba. Apa? Nepluk. Tiba gue nepluk. Kok bisa ya? Jatuh jadi nepluk. Oh, berarti kalau orang artis bikin sinetron, di sini sinetron nepluk cinta. Jatuh cinta jadi nepluk cinta. Nepluk. Iya pora gue. Apa tiba? Tiba pada baik tiba wis nganggo bahasa umumnya Jawa. Tiba. Bakul tahu tempen bakul tahu tempene tiba. Kuwi tempe sing endi? Salah. Bakul tempe tempene tiba. Lah gue bener. Bakul tempe tempene tiba. Sing nemu tempe lurah tarda. Kuwu tarda nemu tempe. Akhirnya sama Pak Kuwu disiarkanlah. Punten maaf. Di sini kalau tempe itu durasi expirednya sampai bosok berapa hari? 3, 2 hari. 2 hari pendek banget. Ya sebut saja 3 hari lah. Kalau 2 hari mungkin belum bosok banget sih kena bisa dimasak. Expirednya sampai 3 hari. Kuwutar dan nemu tempe. Tempene bakul tempe tiba. Barang dipundur diinformasikan di grup WhatsApp. Iki tempene siapa? Gak ada yang ngaku tuh. Hari kedua masih dicari tuh. Pak Kuwu masih mencari yang punya tempe. Masih disiarkan. Iki tempene siapa? Sampai hari ketiga detik-detik menjelang bosok nek ikut tempe. Tetap gak ada yang ngaku. Akhirnya ketimbang bosok mubadir gak ada yang manfaat. Akhirnya oleh Pak Kuwu sama grup PKK dimasaklah ikut tempe. Apa hukumnya? Hukumnya boleh dan halal itu tempe dimakan dimasak. Karena sudah sampai menjelang detik-detik expirednya mau bosok tetap gak ada yang ngaku ketimbang mubadir maka boleh dimanfaatkan atau dimakan dan hukumnya halal. Tapi ada tapinya nih. Tapi kok hari kelima si punya tempe bakule ngomong, kuwune ikut tempene kita.
Durung jaluk izin sing duwe tempe asal dipangan. Pak Kewu jawab, ini buktinya di grup WhatsApp. Sudah saya siarkan, sudah saya kabarkan, tapi nyatane nganti dina ketelu langkah sing aku ketimbang bosok jadi tak masak. Lah sampean mari ngendi baen. Dina kelima malah nambah mari ngene. Ora bae Wu. Ge kuwu sampean mangan tempe durung izin mari kita nih jaluk ganti rugi. Pak Kuwu tidak wajib untuk mengembalikan atau ganti rugi. Soalnya ada expired durasi itu jelas. Tapi kok yang punya tempe memaksa, ora bae Bu, nyun jaluk ganti rugi. Pak Kuwu boleh jawab, ya kae nek jaluk ganti rugi nang empang. Gak wajib mengembalikan karena ada durasi masa expired. Itu baru nemu tempe. Lah barang nemu dompet, nemu barang berharga di pinggir jalan ataupun nemu tempe, nemu pelem, jenengan gak ada waktu buat ngurusin karena gugup ke susu mau kondangan umpamanya. Tapi weruh anak dompet tiba, maka kalau waktunya gak ada ngurusin itu miliknya siapa, maka aturan dari kitab I'anatul Thalibin, pinggirkanlah ke bahu jalan. Tapi minggirkane antuke nyingkirake, jangan pakai tangan kata kitab I'anatul Thalibin. Antuke mindah ken pakai samparan. Mindahnya disuruh pakai kaki. Kenapa mindahnya disuruh pakai kaki? Kata kitab I'anah supaya tangan kita nggak dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Soalnya kalau mindahnya pakai tangan, khawatirnya itu ada pikiran, dompet antep nemen ya. Jangan-jangan isinya gepokan duit. Walaupun nggak dibuka itu isi dompetnya apa, tapi kalau udah punya pikiran begitu, di akhirat tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kata kitab I'anah, nemu sesuatu kok nggak ada waktu buat ngurusin itu miliknya siapa, maka pinggirkanlah ke bahu jalan dengan pakai kaki. Hari ini mah Pak, di Indonesia belum bisa seperti itu. Padahal di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Sekitar 88% penduduk Indonesia beragama Islam, tapi belum bisa sejujur itu dan belum bisa menerapkan ilmu itu. Dan kemarin saya ngaji di Taiwan Pak. Saya ceramah di Taiwan, gak usah tanya ceramahnya pakai bahasa apa. Bahasanya xie ni hao ma wo aini ni hao ma mahauni. Dan saya diceritani dan bahkan negara Taiwan termasuk negara maju yang ketika ada dompet, HP, barang berharga jatuh di pinggir jalan atau tertinggal di meja makan atau tertinggal di taksi, maka walaupun itu dompet seminggu nangkono, ya nangkono baik, gak ada yang berani ambil. Kenapa? Karena aturannya di negara Taiwan persis di dalam kitab I'anatul Thalibin dijelaskan. Kalau nemu ada waktu ngurusin, ya laporin ke kantor polisi pihak berwajib supaya disiarkan itu miliknya siapa, dicari identitasnya. Tapi kalau nggak ada waktu, ya udah pinggirin aja ataupun dibiarkan. Kalau di negara Taiwan dibiarkan, berarti kan malah negara yang Islamnya minoritas, malah justru negaranya pakai hukum Islam. Makanya negaranya maju. Dan kenapa negara Cina, negara Taiwan maju? Karena di sana ada yang ditakuti. Apa yang ditakuti? Hukum negaranya. Di Cina ketahuan korupsi langsung hukum gantung, hukum mati. Di Taiwan ketahuan korupsi pejabatnya langsung dihukum suruh bunuh diri. Tapi menawi di Indonesia, maaf gak ada yang ditakuti. Karena ketika pejabat dilantik di bawah kitab suci Al-Quran saja setelah jabat tetap korupsi, berarti di Indonesia Al-Quran berada wedeni. Makanya Kanjeng Nabi bilang, orang makan barang syubhat jadi hatinya gelap. Bahkan Kanjeng Nabi titip pesan sama Sayyidina Ali, orang kebiasaan makan barang haram maka menjadikan hatinya mati. Orang kalau hatinya mati, jangankan nerima hidayah, nerima kritik saran udah nggak bisa. Kalau orang hatinya gelap, ketika menerima kritik saran, masuk kuping tengen, bablas kuping kiwe. Kiwe apa kiwa? Kiwe. Tapi nek wong atine mati, nerima kritik saran, manjing kuping tengen, mental balik maning. Kenapa mental? Atine mati Pak.
kebiasaan konsumsi barang haram. Contohnya siapa? Koruptor. Lah korupsi 270 ji